Selamat malam, Romo Aurel, Sis Felicia, Bro Abdi Prayogo, ibu-ibu dan bapak-bapak, semua teman-teman Devosan Kerahiman Ilahi. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam ini. Salam sejahtera bagi kami semua. Semoga kita semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dengan senang hati, perkenalkan saya Ellen dari Surabaya menemani Romo Aurel dan teman-teman semua untuk mengikuti pengajaran malam ini dengan tema lebih mudah membangun daripada memelihara. Temanya cukup menggelitik dan kita bertanya-tanya apa itu yang mau dibangun, membangun apa, dan memang ada konsekuensi. Kalau kita membangun, konsekuensinya kita harus memelihara. Mari kita menempatkan diri di hadirat Tuhan. Kita hening sejenak, kita akan mulai pengajaran malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kepadamu Bapa atas segala rahmat dan kasih-Mu. Engkau mempertemukan kami kembali malam ini secara virtual. Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Romo Aurel yang sudah Engkau utus. Kami tidak dapat menyelami rahasia-rahasia-Mu. Bantulah Roh Kudus, bantulah kami untuk membuka hati, budi dan pikiran kami untuk menerima pengajaran malam ini. Kami sungguh rindu mendengarkan sabda Tuhan, darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, doa ini kuhaturkan dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Romo Aurel, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat bertemu kembali. Sesudah sebulan lewat, kita bertemu dalam pertemuan virtual seperti ini. Banyak teman kita tidak sempat hadir karena ada sejumlah kegiatan yang bersamaan, terutama Novena Roh Kudus dan juga doa rosario di lingkungan-lingkungan. Ya. Di lingkungan kami juga ada doa rosario, dan malam ini saya pamit untuk tidak hadir untuk tetap dalam pertemuan kita ini. Nah, pada pertemuan yang kelima ini, saya masih meneruskan satu rangkaian perjalanan selama 1 tahun, dan sebagaimana kita beberapa pertemuan terakhir, saya suka membahasakan pembahasan kita sebagai bagian dari sebuah rumah besar, yakni Gereja Kudus, di mana elemen kerahiman ilahi ini menjadi satu faktor penunjang dalam memelihara, merawat, dan mendayagunakan bangunan rohani rumah kita, yakni devosi kerahiman ilahi. Sehingga devosi, tapi sekarang lebih banyak dipakai istilah kerasulan. Kerasulan kerahiman ilahi ini
kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan yang memberi sumbangsi bagi keseluruhan Gereja Kudus. Dan kita semua diajak untuk berpartisipasi di dalamnya. Nah, perkenankan saya untuk mulai share screen, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengikuti seluruh proses yang akan berjalan malam ini. Baik. Judul yang saya tampilkan adalah lebih mudah membangun daripada memelihara, dan saya sengaja memakai ilustrasi perbaikan atap dengan perbaikan keramik hanya untuk kembali membahasakan warna dari pesiaran kita selama 1 tahun ini, yang kita mulai dengan pengajaran pertama dari bulan Januari. Dan saya mengibaratkan perjalanan kita itu sebagai satu kesatuan keluarga yang hidup di dalam sebuah rumah yang ingin kita pelihara dan kita berdayakan bersama-sama. Nah, lebih mudah membangun daripada memelihara. Pasti setiap orang sudah mempunyai gambaran sendiri-sendiri apa yang akan kita bicarakan malam ini. Tetapi yang jelas bahwa pembicaraan kita tidak pernah menyimpang jauh dari warisan rohania Santa Faustina yang catatan hariannya kita baca dari hari ke hari. Jadi kita bersyukur juga kepada para admin yang bergantian. Ada Bu Feli, ada Bu Ellen, ada juga kadang-kadang Barbara, ada juga Bu Magdalena yang bersama-sama membantu untuk transmisi catatan-catatan harian dan refleksi-refleksi yang memang sangat membantu kita untuk terus merenung dalam warna kerahiman ilahi. Terima kasih juga untuk Ibu Bibisono yang secara teratur mengirimkan recording suara, dan untuk saya suara-suara yang sudah terekam itu menjadi semacam acara harian. Ya, jadi ketimbang ketika di jalan kadang-kadang saya sudah pindahkan ke flash disk, maka di jalan sambil nyetir itu juga bisa mendengar catatan-catatan pada hari-hari ini. Nah, semua ini terjadi sebagai sebuah persiaran bersama dalam sebuah keluarga kerahiman ilahi, di mana kita adalah anggota-anggotanya, di mana kita adalah anak-anak kerahiman ilahi, yang bersama-sama mendalami pesan-pesan iman Yesus Kristus melalui catatan harian Santa Faustina. Nah, upaya untuk memelihara apa yang kita miliki ini dari waktu ke waktu selalu memperoleh tantangan, selalu mendapat hambatan. Maka kita melihat bahwa menerima Kristus itu satu keputusan yang bisa sangat cepat, menerima Kristus. Tetapi menghayati kehendak Kristus dalam hidup kita, itu butuh perjuangan praktis seumur hidup. Karena tuntutan Kristus penuh dengan disiplin diri, penuh dengan mati raga, penuh dengan korban diri, dan penuh dengan pengendalian diri terhadap nilai-nilai yang oleh dunia itu justru dilihat sebagai satu hal yang positif, hal yang benar, hal yang layak untuk dinikmati oleh semua orang. Nah, dalam frame inilah saya menawarkan tema lebih mudah membangun daripada memelihara. Nah, mengapa saya mengajakmu untuk membahas devosi kerahiman ilahi sebagai sebuah bangunan iman di mana kita semua berkewajiban untuk memeliharanya? Itu bertolak dari kewajiban setiap orang Kristiani yang melekat dalam sabda perutusan Yesus seperti ini. Ya. Dalam pesan terakhir sebelum naik ke surga, dalam Injil Matius bab 28 ayat 18-12, kita menemukan kalimat ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Untuk saya ini sesuatu yang menarik. Menarik karena di dalamnya terkandung pesan-pesan yang membuat kita berpikir apa sebetulnya atau bagaimana sebetulnya cara kita untuk menanggapi semua ini. Nah, dari 3 ayat yang saya pilih dari bagian terakhir Injil Matius ini, saya menemukan 4 poin yang sebetulnya itu nanti kita lihat bagaimana itu selaras dengan uh, bahan yang kita pelajari, yakni catatan harian Santa Faustina. Nomor 1, kita diutus oleh Yesus Kristus. Ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah, diutus ya untuk segala bangsa. Dan tidak semua orang punya peluang untuk melakukan penginjilan dengan cara itu. Tetapi dalam konteks kita masing-masing, setiap orang memiliki peluang untuk uh, membahasakan atau peluang untuk menunjukkan komitmennya pada karya perutusan itu. Kita diutus kepada semua bangsa. Jadi kita tidak bisa memilih bangsa mana yang mau kita bawa Injil atau bangsa mana yang mau kita tinggalkan. Jadi dalam hal praktis misalnya, kalau kita bertugas sebagai guru katekumen yang mengajar calon-calon baptis baru di gereja, kita tidak bisa memilih misalnya calon baptis mana yang saya mau ajar dan calon baptis mana yang tidak ingin saya ajar. Ya. Dalam hal itu kita hanya mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kepada semua bangsa itu adalah cara umum, bahasa umum, tetapi dalam praktek kita melihat dalam konteks kita masing-masing. Nah, kepada orang-orang yang menjadi sasaran pewartaan, mereka akan dimeterai dengan baptisan. Dimeterai dengan baptisan. Nah, baptisan ini akan memberi kita kewajiban untuk hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, semua orang Kristen itu perlu dibina dalam iman dan moral. Ya. Nah, itulah pengajaran. Itulah katekese kita sekarang ini. Apa yang kita lakukan sekarang adalah pembinaan iman. Dan mungkin membawa implikasi bagi kehidupan moral setiap orang. Apapun bentuknya, cara kita untuk turut serta di dalam persiaran ini hanya bisa terlaksana kalau kita disertai oleh Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka kita boleh mengatakan bahwa pewahyuan mistik Santa Faustina merupakan satu wujud penyertaan Kristus dalam situasi dan konteks yang dihadapi pada saat itu dan masih relevan hingga hari ini. Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi dalam banyak peristiwa, hidup kita itu menjadi begitu sulit sehingga kita bertanya apakah Yesus sungguh-sungguh menyertai kita. Dalam konteks perang dunia kedua, nasisme, dan kapitalisme itu saling bertentangan satu sama lain, orang-orang kehilangan arah perjalanan hidup dan kehilangan figur Allah yang berbelas kasih. Nah, pewahyuan kepada Santa Faustina dengan memakai deskripsi Yesus kerahiman ilahi, itu mengingatkan kita akan komitmen Tuhan untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Dan dalam situasi yang serba tidak pasti pada saat itu, figur atau gambaran ilahi dalam diri Yesus kerahiman ilahi boleh dilihat sebagai yang paling relevan untuk menjawab di situasi yang dihadapi oleh banyak orang saat itu. Nah, tugas kita sekarang ini sebagai devosan kerahiman ilahi itu adalah membangun satu pola hidup atau satu komunitas kaum beriman di mana kita semua itu menjadi rasul yang mewartakan hadirnya Tuhan yang berbelas kasih. Ya. Kita mewartakan Yesus yang berjanji untuk menyertai segenap umat beriman sampai akhir zaman. Dan penyertaan Yesus dalam konteks yang kita wartakan adalah Yesus kerahiman ilahi.
Yesus Allah yang berbelas kasih. Maka seluruh katekese, pengajaran, refleksi yang dibuat, yang dikirim, sound recording yang dikirim, teks-teks yang dikirim, refleksi akhir pekan yang saya kirimkan, yang kita sebarkan ke berbagai orang, itu semua adalah upaya kita untuk mengingatkan sesama. Mengingatkan dengan cara kita yang sederhana bahwa penyertaan Yesus hingga akhir zaman itu tidak pernah dibatalkan. Yesus ada bersama kita saat ini, Dia menyertai kita saat ini, dan Dia melimpahkan belas kasih-Nya kepada kita saat ini. Ya. Dalam konteks inilah kita hendak mewartakan atau membangun iman kita dalam harapan akan Yesus. Nah, tugas murid Kristus yang membangun rumah itu diumpamakan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 24-25 dan 25 dan 26 dan 27, kita menemukan perumpamaan tentang membangun kota, membangun rumah di atas batu karang dan membangun rumah di atas pasir. Saya bacakan dua penggal Injil tersebut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini dia. Dua sisi yang sama-sama kita alami dalam skala tertentu di dalam hidup dan pelayanan kita. Kita mungkin pernah mengalami keberhasilan, kita bisa menjadi faktor kunci yang menggerakkan iman orang. Kita bisa menjadi tokoh sentral yang menghantar orang kepada Yesus Kristus. Lalu kita melihat perkembangan iman orang dan bersedia menjadi alat Yesus Kristus untuk mewartakan cinta kepada sesama. Lalu kita merasa bahwa, dulu kita mendirikan rumah di atas batu. Lihat, buah-buahnya adalah sekarang ini. Tetapi pada kesempatan lain, kita ternyata melakukan keputusan yang salah. Kita sendiri tidak memberikan teladan yang baik kepada orang, sehingga orang tidak lagi merasa memiliki pegangan pada Yesus Kristus dan tidak berkewajiban untuk mempraktekkan semua perintah Kristus yang diharuskan bagi semua orang yang beriman. Kita ibarat orang-orang yang membangun rumah di atas pasir. Saya kadang-kadang mengalami hal demikian. Satu tempat misalnya saya pergi, lalu saya tiba-tiba ketemu seseorang. Lalu saya sudah lupa siapa dia. Pernah ketemu di mana, lalu tiba-tiba orang misalnya bercitra begini, mulai dengan dialog demikian. Romo pasti lupa ya siapa saya. Saya tidak ingat. Dulu pada waktu saya mahasiswa, Romo pernah menjadi pendamping katekomen. Saya dibaptis pada tanggal sekian di tempat mana, dan sesudah sekian tahun, saya merasa keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Menjadi murid Kristus. Nah, untuk saya, cita-cita yang semacam ini sangat membesarkan hati. Sangat membanggakan bahwa benih kecil yang ditanam dulu dalam pengajaran melalui pastoral kampus, itu ternyata menghantar orang untuk berkomitmen tinggi pada iman akan Yesus Kristus dan pelayanan gereja yang membuat mereka rela berkorban untuk banyak hal sehingga pesan-pesan Yesus Kristus itu terwujud. Nah, prestasi-prestasi semacam ini jelas membanggakan, tetapi jangan lupa di saat yang sama, kita juga bisa menjadi alasan seseorang meninggalkan iman. Pengalaman hidup saya sebagai imam telah mendatangkan ketidakpuasan untuk sejumlah orang misalnya, lalu mereka memutuskan untuk tidak lagi percaya Kristus.
apapun argumen yang ditampilkan orang-orang lain, mereka telah kecewa terhadap diriku. Maka mereka tidak bisa kita salahkan juga, karena cara hidup kita yang salah bisa menyebabkan seseorang meninggalkan Kristus. Pengalaman ini selalu ada dalam hidup kita. Maka hidup kita ini perlu kita warnai dengan elemen-elemen rohania, segmen-segmen spiritual yang dapat kita temukan dan dapat kita pelajari dari manapun. Kita bersyukur malam ini secara khusus kita membahas bagaimana kekayaan rohania Santo Faustina yang dipadukan dengan refleksi biblis kiranya memberi kita sebuah kekuatan bahwa kewajiban untuk memelihara bangunan rohania kerahiman ilahi ini terletak di tangan kita, dan kita memiliki daya dan strategi untuk bisa melaksanakannya secara konsisten. Baik, kita bisa bertanya ya bahwa untuk bisa membahas lebih lanjut apa yang kita ingin dalami malam ini, saya mengajakmu semua untuk melihat konteks pelayanan kita dan beberapa problem yang sering kita hadapi. Malam ini saya hanya menampilkan 1-2 contoh, ya, bukan segala problema. Saya hanya menampilkan 1-2 contoh yang menjadi konteks bahwa membawa warna kerahiman ilahi dalam hidup dan pelayanan kita itu merupakan satu kebutuhan baik bagi diri kita maupun bagi sesama. Ada kerentanan dunia masa kini yang dapat membuat para murid Kristus itu mendirikan rumah di atas pasir. Dan itu bisa-bisa kita tidak sadari. Misalnya, nomor 1, kerentanan sekularisasi dalam semua bidang kehidupan. Di mana iman boleh dihayati, tapi tidak boleh menjadi faktor penentu kehidupan masyarakat global. Nah, saya lagi mendampingi anak-anak yang akan menerima komunio pertama. 6 anak dari komunitas internasional, 4 anak orang-orang Filipina, 1 anak orang India, dan 1 anak orang Prancis. Nah, yang Prancis ini akan berlibur ke negara orang tuanya, dan dia ingin untuk neneknya yang ada di Prancis ingin agar dia menerima komunio pertama di paroki tempat mereka atau neneknya berdiam itu. Nah, lalu saya berkorespondensi dengan pastornya, kemudian saya menemukan bahwa katekese persiapan untuk anak-anak menuju komunio pertama itu di Prancis itu dijalankan, dibutuhkan waktu sampai 3 tahun. Saya kaget, kenapa butuh waktu 3 tahun? Ternyata alasannya adalah mereka harus mengajar anak-anak segala pengetahuan, pola-pola hidup, dan ajaran-ajaran katekismus yang mendasar, mulai dari ajaran-ajaran yang paling pokok seperti doa, tanda salib, dan segala macamnya untuk anak-anak sebagai persiapan. Nah, kemudian saya menemukan perbedaan ini. Kita di Indonesia, baik di sekolah-sekolah Katolik maupun sekolah-sekolah negeri, bahkan dan sekolah-sekolah swasta, ada ruang untuk mendapat pengajaran agama Katolik. Dan semua kebutuhan katekese dasar ini ternyata sudah di-cover oleh sekolah. Sehingga kita di paroki tidak perlu harus memberi perhatian untuk semua hal-hal kecil yang bisa diajarkan baik di rumah maupun di sekolah. Yang ini di Prancis tidak ada. Di sekolah-sekolah itu tidak ada tempat untuk pelajaran agama. Karena negara ini menganut prinsip sekular, di mana orang bebas untuk beriman, tetapi itu dalam ranah privat, tidak boleh di ruang publik. Tidak boleh di ruang publik. Nah, bagi saya, iklim sekular itu memberi kita keuntungan dalam bidang sosial politik. Ya, tidak ada fanatisme, tidak ada tempat untuk agama satu mendominasi yang lain. Tapi dalam penghayatan iman, iman yang tidak dihayati dengan benar dan tidak ada proses empowering atau pemberdayaan orang-orang yang menjadi murid Kristus secara konsisten, maka iman itu dengan mudah akan lenyap.
Agama tidak lenyap, tapi dia itu ibarat satu harta karun yang disimpan di gudang dengan aman. Atau satu jenis makanan yang disimpan di freezer. Dia membeku, dia awet, tetapi tidak bisa berperanan karena tidak diolah. Nah, ini prinsip sekularisasi. Segala sesuatu dibuat dalam ukuran manusiawi dan tidak ada tempat untuk yang namanya nilai iman. Ini kerentanan hidup kita masa kini. Kerentanan kedua adalah kerentanan relativisasi nilai-nilai di mana tak ada standar kebenaran. Setiap orang boleh menentukan sendiri standar yang ia hayati. Ya, itu menarik sekali. Misalnya sekarang itu saya sering nonton YouTube, video-video atau klip-klip atau perdebatan, misalnya yang mempromosikan gaya hidup LGBT, ya, lesbian, gay, bisex, transgender, itu sebagai sebuah nilai, sebagai bentuk hidup dalam alam modern. Jadi ukuran modernitas saat sekarang ini adalah engkau bisa menerima LGBT atau tidak. Padahal LGBT itu di dalam ajaran iman itu adalah sebuah penyimpangan. Kita harus menghargai dan menerima orang-orang ini sebagai bagian dari gereja Kristus. Tetapi kita tidak bisa menyetarakan relasi kalangan LGBT itu misalnya sama dengan sakramen perkawinan. Itu tidak bisa. Nah, dalam relativisasi nilai-nilai, kalangan ini menolak prinsip demikian. Mereka mengatakan, kami mau seperti ini. Maka kami harus dihargai dan kalian harus menerima ini sebagai nilai baru. Maka tidak heran misalnya dalam kampanye-kampanye transgender, kita berhadapan dengan kaum transgender militan yang mengatakan begini, seseorang bisa terlahir secara biologis sebagai seorang pria atau jantan lebih tepat, tetapi kalau dia memutuskan bahwa dia itu masuk dalam gender perempuan, maka semua orang harus bisa menerima apa yang dia putuskan. Nah, ini kan relativisasi nilai-nilai yang luar biasa. Bagaimana kita membawa pesan kerahiman, pesan-pesan keselamatan Yesus Kristus ke dalam situasi seperti ini. Kerentanan ketiga yang saya garis bawahi adalah apa yang disebut sebagai cancel culture, ya, budaya pengenyahan. Itu istilah Indonesia yang dipakai sekarang, budaya pengenyahan. Di mana nilai-nilai yang diterima umum coba dibatalkan karena dianggap melawan tren modernitas yang menerima misalnya LGBT dan transgender tadi. Jadi misalnya begini, saya adalah seorang tokoh masyarakat. Saya seorang motivator misalnya. Dan show saya itu biasanya sangat diterima. Dan sangat digemari oleh banyak orang. Tapi kalau misalnya saya berdiri dan mengambil posisi berseberangan dengan para orang-orang yang mengkampanyekan nilai LGBT atau transgender dan sebagainya itu sebagai sebuah nilai modern masa kini, maka mereka akan berusaha memboikot saya dengan segala cara, mengkampanyekan boikot itu, sehingga saya itu harus keluar dari perhatian masyarakat. Nah, ini kan sangat berbahaya, karena akan ada saatnya nilai-nilai agama itu dilihat sebagai bentuk apa yang disebut sebagai transfobik atau homofobik, atau ketakutan terhadap sesuatu yang diterima oleh masyarakat luas sebagai kebenaran modern. Orang-orang semacam kini bisa melakukan kampanye sistematis dengan didukung oleh dana dan network yang luar biasa untuk satu saat mengatakan kekristenan harus lenyap dari kehidupan umum, kehidupan masyarakat, karena bersikap tidak ramah terhadap orang-orang dari kalangan LGBT, transgender, dan sebagainya. Ini kerentanan yang kita hadapi masa kini. Di tengah bangunan dunia yang kita ingin, di tengah bangunan rohani yang kita ingin letakkan di atas batu karang tadi. Tetapi semua kerentanan ini adalah pasir-pasir yang terurai. Lalu ketika kita berkompromi dengan prinsip-prinsip ini, karena kita tidak ingin kehilangan
karena kita tidak ingin mendapat masalah, karena kita ingin tetap populer, karena kita takut berhadapan dengan konsekuensi sikap kita yang keras, maka pada saat itu sesungguhnya yang kita lakukan adalah mendirikan bangunan rohani kita di atas pasir. Dan kita tahu kalau berdiri di atas pasir, dia rentan untuk kerusakan ketika ada hujan, badai, dan banjir. Kita lanjutkan. Sekali lagi kita mendapat pertanyaan, apakah rumah kita ini berdiri di atas batu karang ataukah di atas pasir? Ya. Nah, sekarang kita coba melihat ke dalam apa yang dilakukan oleh Santa Faustina. Untuk refleksi malam ini, saya mengambil buku catatan nomor 309. Nanti masing-masing orang bisa melakukan aplikasi sendiri-sendiri, dia bisa menemukan catatan-catatan lain, lalu membuat refleksi dengan frame yang malam ini kita bahas. Dia boleh bagikan tulisannya di WA grup kita supaya bisa menjadi kekayaan rohani bagi semua orang. Saya bacakan catatan nomor 309. Di hadapan surga dan bumi, di hadapan segenap paduan suara para malaikat, di hadapan perawan Maria yang tersuci, di hadapan segala kuasa surga, aku menyatakan kepada Allah Tritunggal bahwa hari ini dalam kesatuan dengan Yesus Kristus penebus jiwa-jiwa, aku mempersembahkan diriku secara sukarela untuk pertobatan orang-orang berdosa, khususnya untuk jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Persembahan ini meliputi penerimaan dengan kepatuhan total kepada kehendak Allah, semua penderitaan, ketakutan, dan kegentaran yang memenuhi hati orang-orang berdosa. Sebaliknya, aku memberikan kepada mereka semua penghiburan yang diterima jiwaku dari persekutuanku dengan Allah. Singkat kata, aku mempersembahkan segala sesuatu bagi mereka. Misa kudus, komuni kudus, tobat, mati raga, dan doa. Aku tidak takut akan pukulan keadilan ilahi, sebab aku disatukan dengan Yesus. Ya Allahku, dengan cara ini aku ingin mengadakan penyilihan kepadamu atas jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan. Melawan segala harapan, aku berharap akan samudra kerahiman, ya Tuhanku dan Allahku, bagianku harta pusakaku untuk selamanya. Aku mendasarkan doa persembahan ini bukan atas kekuatanku sendiri, tetapi atas kekuatan yang mengalir dari pahala Yesus Kristus. Aku akan mengulangi setiap hari persembahan diri ini dengan mengucapkan doa berikut yang kau ajarkan sendiri kepadaku. O darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Ya. Nah, tentu kita familiar ya, kita familiar dengan doa ini. O darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Nah, saya membagi catatan ini dalam 3 bagian yang akan menjadi frame, akan menjadi bingkai bagaimana kita membahas daya, strategi, dan cara kita untuk memelihara bangunan rohania yang berdiri dalam kerentanan-kerentanan yang tadi sudah dibahasakan. Baik, yang pertama, di hadapan surga dan bumi, di hadapan segenap paduan suara para malaikat, di hadapan perawan Maria yang tersuci, di hadapan segala kuasa surga, aku menyatakan kepada Allah Tritunggal bahwa hari ini dalam kesatuan dengan Yesus Kristus penebus jiwa-jiwa, aku mempersembahkan diriku secara sukarela untuk pertobatan orang berdosa, khususnya untuk jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Persembahan ini meliputi penerimaan dengan kepatuhan total kepada kehendak Allah, semua penderitaan, ketakutan, dan kegentaran yang memenuhi hati orang-orang berdosa. Nah, ini saya sebut sebagai tujuan persembahan diri Santa Faustina. Tujuan itu adalah pertobatan orang-orang berdosa dan keselamatan jiwa-jiwa yang kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Karena apa? Karena dosa tadi. Jadi 1 dan 2 ini bagian integral yang tidak bisa dipisahkan, begitu saja. Pertobatan orang berdosa
agar mereka menerima dan patuh total pada kehendak Allah. Mereka menerima bahwa mereka itu orang berdosa yang layak dihukum, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan kekal atau kerajaan surga, itu mereka sepenuhnya bersandar pada belas kasih Tuhan. Ya. Karena itu, kalau Tuhan menghendaki sesuatu dari mereka, mereka harus patuh total. Ya. Nah, dalam hal ini saya memberikan sebuah contoh. Ya. Kita semua pasti pernah membuat pengakuan dosa, ya. Dan di akhir pengakuan dosa, itu Bapak pengakuan memberi kita penitensi. Penitensi yang harus dilakukan menurut pertimbangan Bapak pengakuan tersebut. Nah, dalam hal penitensi itu kita tidak bisa negosiasi. Anda tidak bisa mengatakan, wah penitensi ini terlalu berat. Saya mau yang ini. Ya, kalau bisa kurangi sedikit. Ada perlu diskon dan sebagainya. Ya. Tidak ada diskon dalam penitensi. Apa yang diberikan kepadamu itu adalah sebuah perintah yang Anda harus patuh total. Nah, mungkin dalam praktek kita tidak bisa memenuhi sebuah penitensi tersebut. Bahwa itu kembali dalam pengakuan dosa yang berikut. Bicarakan itu. Usahakan dengan Bapak pengakuan yang sama. Ceritakan kesulitan bagaimana Anda tidak bisa memenuhi penitensi. Ini terutama untuk dosa-dosa yang berat. Ya. Patuh. Terima bahwa kita berdosa yang butuh belas kasih Tuhan. Dan patuh total pada kehendak Allah. Contoh konkretnya seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, Santa Faustina mau mempersembahkan diri supaya apa? Supaya jiwa-jiwa yang kehilangan harapan akan kerahiman Allah ini selamat. Jiwa-jiwa itu kan bisa jadi meninggal tanpa sempat bertobat. Menurut ajaran iman kita, jiwa-jiwa yang tidak sempat bertobat dari dosa-dosa yang tetapi masih memiliki sisi rahmat atas kebaikan lain yang dia lakukan, dia harus digodok dulu di dalam api penyucian. Dia harus dimurnikan. Dia harus dibersihkan dulu. Nah, proses penggodokan, pembersihan, dan lain-lain ini barangkali membuat jiwa-jiwa itu seperti kehilangan harapan. Oh, ternyata tidak ada yang berdoa bagi mereka. Ya, maka untuk jiwa-jiwa seperti ini, Santa Faustina bersedia untuk menjadi pendoa bagi mereka. Ya. Tahun 2009, waktu saya ada di Bali, kami sempat dikunjungi oleh seorang mistikus dari Italia yang bernama stigmatikus, bukan mistikus. Stigmatikus itu artinya orang yang memperoleh karunia 5 luka Yesus. Ya, itu ada di kaki, di tangan, di dada, dan di kepala. Ya. Nah, biarawan ini bernama Friar Elia. Dia juga setiap Jumat Agung, ini yang menarik, setiap hari Jumat Agung, dia akan mengalami penderitaan luar biasa dengan darah yang mengucur dari 5 luka Yesus yang ada pada tubuhnya. Ya, saya teringat dalam sharing bersama dia bercerita begini. Ya, saya tidak punya pilihan untuk menghindar dari apa yang dilakukan oleh Yesus pada saya. Yesus menganugerahkan stigma ini kepada tubuh saya, tentu dengan sebuah tujuan. Kalau boleh memilih, maka saya tidak ingin memiliki stigma ini. Tetapi ini sudah ada, dan saya harus menjalani. Nah, salah satu kegembiraan dalam menjalani ini adalah demikian. Ketika orang mengirimkan intensi untuk dia doakan, ketika orang datang dan menceritakan kesulitan agar didoakan, dia mendoakan mereka semua, lalu selalu mengakhiri doanya dengan kalimat kurang lebih seperti ini. Andai kata untuk karunia-karunia yang harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan ini, dibutuhkan korban yang menderita, ya Tuhan, untuk mereka saya siap menderita. Ini kalimat ini untuk saya sangat mengesankan. Untuk mereka saya siap untuk menderita. Nah, Santa Faustina
dalam persembahan diri itu melakukan hal yang sama. Dia mempersembahkan diri, dia mau bermati raka, dia mau berdoa secara khusus bagi jiwa-jiwa ini, sehingga kalau itu harus menuntut korban penderitaan, maka dia siap menderita untuk keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Agar jiwa-jiwa itu terbebas dari penderitaan, agar jiwa-jiwa itu terbebas dari ketakutan, agar jiwa-jiwa itu terbebas dari kegentaran. Inilah ciri khas para mistikus yang mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur boleh mempelajari Santa yang datang di abad ke-20, Santa Faustina, dengan spirit yang sama, dengan roh yang sama, dengan pemikiran mau menderita agar jiwa-jiwa lain itu boleh selamat. Nah, ini kan korban diri yang luar biasa. Karena itu betul-betul mencontohi Kristus dalam skala kecil. Yang mau menderita, yang penting jiwa-jiwa itu diselamatkan. Kita beralih ke poin kedua. Masih dari catatan harian 309 ya. Kita tidak bicara catatan harian nomor lain. Sebaliknya, aku memberikan kepada mereka semua penghiburan yang diterima jiwaku dari persekutuanku dengan Allah. Singkat kata, aku mempersembahkan segala sesuatu bagi mereka. Misa kudus, komuni kudus, tobat, mati raga, dan doa. Aku tidak takut akan pukulan-pukulan keadilan ilahi, sebab aku disatukan dengan Yesus. Ya Allahku, dengan cara ini aku ingin mengadakan penyilihan kepadamu bagi jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan. Nah, hiburan jangan lupa, Santa Faustina ini hidup dalam satu komunitas atau beberapa komunitas di mana dia itu sering dipandang secara negatif. Ya, dia dianggap halusinasi, dia dianggap punya sakit jiwa, dia dianggap memiliki gangguan jiwa, dan ada sejumlah biarawati yang dengan sengaja memperlakukan dia sekian sehingga dia menderita. Ya, refleksi 2 minggu yang lalu yang saya kirimkan pada akhir pekan antara lain menyoroti itu. Ya, setiap orang layak untuk dilayani dengan cara yang sama. Kalau tidak salah itu judul refleksi akhir pekan. Itu membahasakan bahwa Santa Faustina seringkali mengalami perlakuan tidak adil, bukan karena salah dia, tetapi itu dengan sengaja dilakukan oleh biarawati yang lain yang menganggap dia itu seorang yang tidak pantas untuk komunitas mereka. Seorang yang aneh, seorang yang kalau perlu dibuat susah hidupnya. Ya, jangan lupa, dalam komunitas biara juga ada manusia-manusia seperti ini. Jangan pikir semua di biara itu serba kudus. Ada egoisme, ada kejahatan, ada juga keinginan untuk membuat orang menderita. Jadi iblis juga bekerja di dalamnya. Nah, Santa Faustina itu mengalami hiburan di tengah perilaku dan situasi lingkungan yang kurang bagus itu, yang kalau orang normal itu akan segera meninggalkannya. Tapi Santa Faustina itu sangat patuh pada kehendak Yesus, sehingga di tengah kesulitan hidup dia selalu menemukan oasis, dia selalu menemukan celah untuk membangkitkan sukacita. Dan untuk dia sukacita itu ditemukan di mana? Misa kudus, dalam komunio ketika dia menerima. Misa kudus itu berarti seluruh misa ya. Komunio itu adalah menerima tubuh Kristus. Ketika dia bertobat, maka dia sering sekali melakukan pengakuan dosa. Ketika dia bermati raga, itu persembahan diri agar jiwa-jiwa mengalami kebebasan. Dan ketika dia berdoa. Ini unsur-unsur yang dalam catatan ini itu disebut sebagai sumber sukacita bagi Santa Faustina. Nah, menariknya, dalam catatan 3 nomor 9 ini, bahkan sumber sukacita ini pun ingin dia persembahkan bagi jiwa-jiwa kalau itu adalah demi kebaikan mereka. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana sikap altruis, tidak egois yang begitu besar pada diri Santa Faustina. Untuk jiwa-jiwa yang menderita, yang meragukan kebaikan Tuhan, yang putus asa, bahkan Santa Faustina mau mempersembahkan bagi mereka di hadapan Tuhan segala sumber sukacita yang dia miliki.
Dengan kata lain, kalau seandainya untuk jiwa-jiwa ini, Tuhan boleh mengambil untuk sementara sukacita dia dari elemen-elemen rohani yang ditampilkan di sini, dia siap untuk menderita demi keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Anda bisa melakukan demikian. Saya sendiri ragu apakah saya bisa melakukannya kalau diberi Kristus tugas dan tanggung jawab yang sama. Tapi itulah kita manusia ya, selalu kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Kita beralih ke bagian ketiga. Melawan segala harapan, aku berharap akan samudra kerahiman-Mu. Ya Tuhanku dan Allahku, bagianku harta pusakaku untuk selamanya. Aku mendasarkan doa persembahan ini bukan atas kekuatanku sendiri, tapi atas kekuatan yang mengalir dari pahala Yesus Kristus. Aku akan mengulangi setiap hari persembahan diri ini dengan mengucapkan doa berikut yang kau ajarkan sendiri kepadaku, yakni udara dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus andalan persembahan diri Santa Faustina. Dia bisa melakukan doa mati raga, dia bisa rela sukacita imannya itu diambil demi keselamatan jiwa-jiwa karena dia mengandalkan Yesus. Ini yang penting. Yesus, Engkaulah andalanku. Itu doa yang sangat unik di dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Kita sering menulis dalam WA grup kita, apa-apa diakhiri dengan Yesus, Engkaulah andalanku. Setiap refleksi akhir pekan yang saya lakukan, selalu saya akhiri dengan Yesus, Engkaulah andalanku. Karena sesungguhnya tidak mungkin bisa menjalankan model tobat dan mati raga yang begitu radikal, ya begitu radikal. Nah, ini yang agak menyedihkan bahwa dalam tuntutan yang begitu radikal, kalau seseorang kehilangan andalan pada Yesus, dia bisa apa? Tidak bisa lain selain daripada mengandalkan Yesus sehingga bisa melewati tanggung jawab yang diberikan Yesus Kristus. Saya ingat peristiwa majalah Time mewawancarai Bunda Teresa dari Santa Mother Teresa dari Kalkuta. Lalu Mother Teresa kan selalu menyebut diri sebagai mempelai Kristus. Sebagai biarawati itu salah satu term spiritual yang dipergunakan adalah ketika orang mempersembahkan diri dalam kaul-kaul kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan, dia menjadi mempelai Kristus. Sebagai representasi dari seluruh gereja yang adalah mempelai Kristus dalam arti teologis. Bahwa wartawan bertanya kurang lebih begini. Apakah begitu membahagiakan dan menyenangkan? Nah, di sini kita melihat bagaimana Santa Faustina menjalankan tanggung jawabnya itu dengan sepenuh hati karena dia mengandalkan Yesus. Proses mengandalkan Yesus ini yang perlu menjadi teladan bagi kita sekalian. Perlu menjadi contoh bagi kita sekalian. Ya. Kita berkorban diri demi keselamatan jiwa-jiwa, tetapi untuk itu kita harus siap juga untuk digodok oleh Yesus Kristus. Baik. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah bagaimana kita merawat rumah kita ini? Ya. Santa Faustina sudah memberikan contoh itu dalam catatan hariannya. Tetapi bagi kita, bagaimana kita bisa merawat rumah ini dalam contoh kita, dalam lingkungan kita? Dengan memanfaatkan frame yang sama, saya mengajakmu untuk melihat Yesus mengajarkan apa kepada kita untuk bisa merawat rumah rohani yang kita miliki. Nomor 1, melalui pertobatan tadi, ya, kita belajar seperti apa yang diajarkan Yesus kepada Santa Faustina. Nomor 1,
kita menerima diri sebagai orang berdosa. Jangan menyombongkan diri sebagai orang yang tidak berdosa. Contohnya adalah Lukas bab 18 ayat 13. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dia dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai itu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, karena kerendahan hatinya itu, ia dibebaskan dari beban dosa dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Sebagai orang berdosa, itu kita perlu menerima diri bahwa kita ini berdosa. Karena itu saya menganjurkan saudara-saudara, kalau seandainya Anda datang membuat pengakuan dosa, tidak usah cari pembenaran, misalnya, saya melakukan dosa ini karena alasan ini, itu tidak perlu. Alasan itu untuk dirimu sendiri. Atau dengan orang yang menjadi partner Anda di dalam berdosa. Yang perlu Anda akui sekarang adalah, saya berdosa ini, dan ini. Dan saya mohon ampun atas hal itu. Ya. Nah, di sini pengakuan kita sebagai pribadi yang berdosa, itu harus mencerminkan kerendahan hati. Ibarat pemungut cukai yang ditampilkan Yesus dalam perumpamaan Lukas bab 18 ayat 13 ini. Sesudah menerima diri sebagai orang berdosa, kita harus patuh total pada kehendak dan perintah Tuhan. Ya. Dalam Injil Lukas bab 19 ayat 8, kita menemukan apa yang dilakukan Sakeus sesudah Yesus makan di rumahnya. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, Sakeus itu kan mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis. Dia bertemu Yesus, Yesus masuk rumahnya, dan boleh dikatakan mujizat terjadi. Karena Sakeus melakukan 2 hal yang sangat krusial, sangat penting. Pertama, dia meninggalkan kejahatan dan melakukan kebaikan bagi orang miskin. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, ini sangat penting. Karena dia dari seorang yang egois, dia beralih menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang selalu memihak dan memperhatikan orang miskin dan terpinggirkan. Dia patuh pada keinginan Tuhan. Lalu yang kedua, Sakeus memperbaiki kesalahan dengan berlaku adil. Kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini kan dia melakukan aksi yang luar biasa. Ya. Dia menegakkan keadilan dan memperbaiki kerusakan. Ya. Kalau ada sesuatu yang kuperas, peras itu kan kejahatan. Nah, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Berarti dia melakukan keadilan dan memberikan kompensasi bagi kerusakan yang dilakukan, ya, bagi kerusakan yang terjadi sebagai pemerasan, buah dari pemerasan yang dia lakukan. Itu tidak bisa lain daripada wujud kepatuhan total Sakeus kepada Yesus Kristus yang telah memberikan dia sukacita dalam pertobatannya. Nah, semangat ini perlu kita miliki. Kita harus mengakui diri kita sebagai pendosa dan kita patuh untuk menjalankan kehendak Tuhan, yakni mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Yang ketiga, kita harus menumbuhkan belas kasih dan pengharapan. Ya. Kita orang berdosa, tapi kita juga harus menerima dan memberi harapan bagi orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Dalam Injil Lukas bab 15 ayat 23-24, perumpamaan tentang anak yang hilang, kita menemukan kalimat ini. Marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Anak itu kan pulang dan mengatakan, "Bapak, saya tidak pantas disebut anak Bapak. Perlakukan saya seperti seorang pekerja." Tapi Bapak itu kan tidak peduli.
Dia bilang, bawa pakaian baru, bawa cincin, bawa sepatu, sembeli sapi yang gemuk, lalu mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saya kasih contoh begini. Misalnya kita ini melakukan satu dosa atau satu kesalahan kepada seseorang. Lalu kita berpikir berhari-hari bagaimana saya bisa memulihkan keadaan ini. Akhirnya dengan mengumpulkan keberanian, kita datang dan meminta maaf kepada orang bersangkutan. Kita mungkin dimarahi, kita mungkin didebat dulu, kita mungkin komplain. Tetapi kalau pada akhirnya dia berkata begini, oke, kesalahan itu memang menyakitkan, tapi karena kamu sudah datang minta maaf, saya memaafkan, mari kita lupakan dan kita memulai hidup yang baru. Nah, bayangkan kelegaan yang kita alami sebagai buah dari penerimaan orang ini. Nah, sikap seperti ini yang ingin kita tumbuhkan. Kita mengakui diri sebagai orang berdosa, iya. Kita patuh terhadap kehendak Tuhan sebagai orang berdosa, iya. Tapi kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa belas kasih dan harapan bagi orang-orang yang berdosa di hadapan kita. Itu juga model pertobatan. Selain pertobatan, ada penyilihan. Penyilihan dilakukan untuk melawan kerentanan rohania. Saya kutip dua bagian dari ini kitab Wahyu. Wahyu 6 bab 10 ayat 11 dan Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Mulai dengan yang pertama. Mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini kan korban penyilihan yang dalam gereja kita sebut sebagai kemartiran. Kitab Wahyu ini berbicara tentang orang-orang yang menjadi hamba Tuhan yang dibunuh oleh orang-orang yang melawan Tuhan. Ya. Mereka disuruh bersabar dalam penderitaannya. Karena perlawanan orang-orang yang melawan Tuhan selalu ada. Tetapi lihat apa yang ditulis oleh Wahyu 7, 9-10. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Kata kunci yang menghubungkan dua bagian ini adalah jubah putih. Ya, lihat di atas ini ada jubah putih dan di sini ada jubah putih. Sosok yang sama yang telah berkorban demi keselamatan dan demi tegaknya firman Tuhan itu mendapat ganjarannya di sini. Kalau di sini mereka harus bersabar dalam penderitaan, walaupun penderitaan mereka itu memurnikan mereka, yang disimbolkan oleh jubah putih, kesabaran itu mendapat ganjaran ketika mereka berdiri di hadapan takhta anak domba sebagai pemenang. Dan mereka berseru, keselamatan bagi anak Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Nah, perhatikan sini. Penyilihan dosa itu adalah kita mau mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Nah, saya ingat dulu waktu masa novisiat, ketika kami dibina sebelum mulai pendidikan sebagai calon imam. Setiap hari Jumat pertama, itu ada sebuah adorasi penyilihan dosa. Adorasi itu berlangsung antara 1-2 jam. Tapi wujud penyilihan fisik yang dilakukan adalah sepanjang waktu ini kami harus berlutut. Nah, namanya kita masih muda, semua kita mau serba gampang. Disuruh berlutut 1-2 jam, itu betul-betul menderita bagi kita. Nah, dan pada saat doa penyilihan dosa itu, kita diajak semata-mata untuk berdoa bagi orang lain. Nah, bayangkan, 1 jam berpikir untuk berdoa bagi orang lain saja
Itu bukan perkara mudah. Ya. Beberapa waktu lalu itu kan satu orang bertanya, Santa Faustina melakukan penyilihan dosa dengan berdoa sambil merentangkan tangan untuk satu peristiwa, satu rosario. Itu ternyata tidak ringan. Rentangkan tangan untuk satu rosario itu sama sekali tidak ringan. Dan itu betul-betul ada penderitaan fisik dalam penyilihan. Nah, dari dua ilustrasi kitab Wahyu ini kita menemukan bahwa penyilihan itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Ingat dalam Mazmur 51, Tuhan mengatakan, hati yang remuk redam itu adalah persembahan yang baik dan tidak akan ditolak. Maka penyilihan itu merupakan satu daya spiritual modern yang perlu kita miliki untuk melawan kerentanan rohani yang ada di depan kita. Yang ketiga, mengandalkan Yesus untuk melawan kerentanan rohani. Santa Faustina mengandalkan Yesus, dan dengan itu dia berhasil. Kita diharapkan untuk mengandalkan Yesus. Dan mengandalkan Yesus seperti apa? Kita ikuti apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas dalam Yohanes bab 14 ayat 5-6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Dalam Yesus kita menemukan kebenaran sejati, yakni Tuhan menjadi manusia untuk keselamatan kita. Dan di dalam Yesus kita menemukan kehidupan, karena dia telah bangkit untuk mengalahkan maut. Nah, mengandalkan Yesus dalam 3 karakter ini saja, itu sudah memberi kita keyakinan diri yang luar biasa. Mengapa kita takut tersesat kalau jalan itu adalah Yesus? Mengapa kita meragukan iman kalau kebenaran itu adalah Yesus? Mengapa kita khawatir tentang jiwa kita kalau kehidupan itu adalah Yesus? Nah, Anda bisa bicara tentang itu untuk gelar-gelar Yesus yang lain. Pokok anggur yang benar, gembala yang baik, pintu, ya, air kehidupan, roti hidup, dan macam-macam gelar lain yang bisa didalami untuk menunjukkan bahwa kalau kita mengandalkan Yesus, kita memiliki daya untuk melawan kerentanan rohani masa kini. Baik. Sebagai bagian terakhir dari refleksi malam ini, kita angkat lagi pertanyaan. Jadi bagaimana kita merawat rumah kita? Membangun itu mudah, tetapi merawat itu tidak gampang. Bagaimana kita merawat ini? Dari refleksi malam ini, saya menyodorkan 4 poin ini. Dengan bertobat dari dosa, itu harus menjadi karakter setiap devosan kerahiman ilahi. Ketika melakukan dosa yang paling kecil sekalipun, pikirkanlah yang pertama adalah bertobat dari dosa. Kalau dosanya ringan, akuilah diri sendiri di hadapan Tuhan. Kalau dosanya berat, segeralah mencari waktu untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Dengan melakukan kehendak Kristus diformulasi di dalam 2 perintah yang sama kuat. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Dan tentang kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, kita bisa bicara untuk waktu yang lama. Kita bicara bisa dalam refleksi berjilid-jilid, karena itu sangat luas dan mencakupi praktis seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, dengan membawa korban penyilihan. Sesewaktu, lupakanlah diri. Pergilah ke hadapan sakramen Maha Kudus. Berdoalah di depan tabernakel. Atau ikut dalam doa rosario. Buat rosario baik pribadi maupun kelompok. Doa koronka. Doa jam kerahiman. Usahakan ada waktu tertentu. Lupakanlah niat diri, kebutuhan diri, semata-mata lakukan itu untuk orang lain.
semata-mata untuk orang lain. Ya. Jika mungkin, sertakan itu dengan bentuk penyilihan fisik. Seperti tadi. Adorasi 1 jam sambil berlutut. Berjuang untuk tetap bertahan dalam situasi itu. Apapun yang terjadi. Meneladani Santa Faustina, berdoa sambil merentangkan tangan. Itu bukan perkara ringan. Tapi kalau Anda bisa melakukan, itu penyilihan yang positif. Dan yang terakhir, kita hanya bisa merawat rumah kita terhadap kerentanan rohani masa kini kalau kita mengandalkan Yesus. Nah, 4 poin ini merupakan muara dari seluruh refleksi sepanjang malam ini. Bertobat dari dosa, melakukan kehendak Kristus, melakukan korban silih, dan mengandalkan Yesus. Kalau itu terjadi, maka kita sampai pada ini. Demikianlah hendaknya terang mempercaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih untuk semua perhatian. Demikian refleksi saya malam ini. Semoga bisa memberikan sumbangan bagi saudara-saudara sekalian di dalam memperdalam pesan-pesan Santa Faustina, baik secara pribadi maupun dalam kelompok persekutuan masing-masing. Semoga Tuhan memberikan berkat bagi kita sekalian. Saya kembalikan dulu kepada Bu Ellen untuk memoderasi acara selanjutnya. Terima kasih Romo Aurel. Materi pengajaran dan pencerahan yang mendalam dan mudah, sederhana dikatakan, tapi sulit, gampang-gampang susah untuk dilakukan. Tapi kita harus dengan keyakinan penuh, bersemangat, berjuang hari lepas hari, sehingga kita boleh menjadi murid Kristus yang Tuhan mau. Mohon perhatian dan kerjasama dari teman-teman untuk dapat mengisi daftar hadir melalui Google Form dengan link yang sudah disediakan di kolom chat. Dengan senang hati, teman-teman, bila mana ada yang mau berbagi pengalaman, sharing, atau bertanya, bisa langsung kepada Romo atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kita masih punya waktu 10 menit atau 15 menit. Saya membuka dulu untuk mungkin 2 orang yang mau izin bertanya atau mau sharing iman. Dipersilahkan. Ya, mungkin Ya, ada yang ingin. Bu Yunita. Ya, selamat malam Romo, selamat malam Bu Ellen. Ya, selamat malam Bu Yunita. Ya, Romo, saya malam ini menggarisbawahi tentang pembenaran, gitu. Pembenaran ketika kita berdosa. Nah, bagaimana supaya kita tuh tidak tergoda, gitu, maksudnya tidak jatuh ke dalam dosa yang namanya pembenaran diri, gitu, Romo. Kan kadang kita bisa nggak sadar gitu, kita melakukan sesuatu terus tiba-tiba kita bilang ini bukan salah saya, atau mungkin kita malah menyalahkan orang lain gitu. Bagaimana supaya kita tidak tergoda, supaya kita ya nggak sampai kita melakukan pembenaran diri ini, kan kadang ada yang melakukan seperti ini kemudian menyalahkan orang lain malah, atau mungkin dia membalas gitu kepada orang lain. Nah, itu saya di Romo, terima kasih. Baik, saya langsung ya Bu Ellen. Yang pertama sekali, jarak antara perlu ada sebuah waktu untuk refleksi ya Bu Yunita. Begini, kita kalau sudah melakukan kesalahan itu kan suara hati kita itu terganggu. Ya, hanya orang yang kalau orang jahat itu hati nuraninya tumpul, itu dia mungkin tidak merasa terganggu. Bahkan dia menikmati penderitaan orang karena kesalahan yang dia lakukan. Ya, orang-orang kayak gini kita sebut sebagai orang psikopat, dan itu bukan contoh hidup yang layak untuk orang Kristiani. Nah, semua orang Kristiani yang normal, yang beriman dan memiliki suara hati,
sesudah melakukan sebuah kesalahan itu nuraninya terganggu. Dan sebagai manusia itu kita ingin segera bebas dari beban nurani ini. Nah, secara psikologis manusiawi itu langkah pertama itu adalah pembelaan diri, pembenaran diri. Itu adalah gejala yang normal, Bu. Jangan pikir bahwa itu sesuatu yang tidak normal, itu normal. Tetapi sebagai orang beriman, jangan berhenti di situ. Kita harus masuk ke dalam alam refleksi. Refleksi dalam nama Tuhan. Ya. Kita perlu merenungkan. Dan di sini objektivitas pribadi itu menjadi sangat vital. Ada saatnya kita harus bisa mengambil jarak sejenak antara diri kita sendiri dan kesalahan yang kita lakukan, lalu objektif menilai. Ini semata-mata kesalahan saya atau kesalahan orang yang lebih dominan. Nah, memang bisa jadi bahwa kita melakukan sebuah kesalahan, tetapi itu terprovokasi oleh kesalahan orang lain. Ya, karena kita menanggapi satu kesalahan orang lain sebetulnya. Tetapi itu tidak membenarkan kesalahan yang kita lakukan. Dua kesalahan itu tidak bisa menjadi sebuah kebenaran. Ya. Saya tidak bisa menjadi benar hanya karena kesalahan yang saya lakukan itu adalah tanggapan atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Nah, sikap objektif itu pertama. Karena itu betapa perlunya refleksi. Refleksi atas apa yang terjadi hari itu, atas kesalahan yang kita lakukan itu, ambil waktu sejenak untuk merenung, bersikap objektif, lalu sesudah bersikap objektif, ambil poin pertama yang ditekankan oleh Santa Faustina malam ini, yakni menerima diri sebagai orang yang melakukan kesalahan. Nah, proses menerima diri ini adalah meluluh lantakan kesombongan diri yang seringkali begitu dominan kalau kita bicara tentang sebuah kesalahan. Maka, kalau seandainya kita sudah menerima sebagai sebuah kesalahan, di situ proses justifikasi diri atau pembenaran diri itu berkurang kadarnya. Berkurang kadarnya. Nah, maka ketika Anda mau membuat pengakuan dosa, usahakan dorong ke belakang alasan-alasan mengapa Anda berdosa itu. Kecuali kalau ditanya oleh Bapak pengakuan. Ya. Dalam pengakuan dosa, ungkapkan, saya sudah melakukan ini. Lalu kecuali ditanya, mengapa sampai kamu lakukan itu? Boleh bicara sedikit pun tanpa melakukan pembenaran diri. Kebanyakan yang terjadi, seringkali sebelum ditanya apapun, orang sudah bisa membuat pembenaran diri. Maka, apakah itu sebuah pengakuan dosa atau pembenaran diri terhadap dosa? Ya. Nah, dalam hal ini, apa yang diambil oleh Santa Faustina itu saya kagumi, terutama aspek penerimaan itu. Penerimaan itu menjadi sebuah titik awal yang sangat penting, bahwa ketika kita sendiri akhirnya menyatakan diri sebagai orang berdosa, disposisi batin kita untuk menerima rahmat pengampunan itu jauh lebih besar. Karena kita datang kepada Yesus sungguh-sungguh sebagai orang yang mengharapkan pengampunan, bukan yang mengharapkan pembenaran. Nah, secara manusiawi itu begini. Kalau kita menceritakan kesalahan kita kepada seseorang, alam bawah sadar kita itu sebetulnya berharap agar orang yang mendengarkan sharing kita itu akan membenarkan apa yang kita lakukan. Ya, itu alam bawah sadar kita demikian. Nah, maka seorang konselor atau seorang teman sharing itu yang baik itu kita harapkan objektif, bukan hanya untuk memberikan kita pesan-pesan kegembiraan saja. Dia juga harus bisa mengoreksi, hei ini salah, ini tidak benar. Ya, saya memiliki seorang sahabat karib yang dia itu adalah seorang yang ketika saya mengalami kesulitan, dia selalu orang pertama yang datang untuk ada di sebelah saya, bertanya apa yang saya alami, apa yang dia bisa bantu dan sebagainya. Tapi kalau saya buat kesalahan, dia juga manusia pertama yang akan bicara to the point tanpa memperhatikan saya rasa tersinggung atau tidak.
Nah, bagi saya, objektivitas semacam gini sangat diperlukan kalau seandainya kita ingin menghindar dari kecenderungan pembenaran diri. Begitu dulu Bu Yunita malam ini penjelasan saya. Ya, terima kasih Romo. Jadi diingatkan kembali, apalagi pada saat pengakuan dosa ya Romo, kadang Ya, ya, kalau list dosanya banyak nanti bisa ada embel karena ini. ya, itu Dia dia. malah Itu pembenaran dia. diri. Terima kasih Romo sudah diingat. Ya, sama-sama. Ya. Kembali Bu, silakan ya. Mungkin ada yang lain yang mau sharing atau bertanya? Oke. Baik. Saya Romo. Ya, Selamat malam Silakan, saya Bu Rini. silakan. Siapa dulu? Tante apa saya dulu? Tri Boleh, Bu. Ekurini ya. Bu Ekurini. Oh iya. Ya, Saya silakan. Mas dari Magelang ya Mas Santo Ignatius. Dari mana nih Bu? Ignatius Magelang. Oh, dari Santo Magelang. Ignatius Oke. Magelang, ya. Baik, silakan Bu ya. Saya mau tanya Romo. Ini tentang jalan salib, doa jalan salib ya Mo. Ya, oke. Waktu kita berziarah di Gua Maria kan kita pasti doa jalan salib ya, pasti Ya. doa jalan salib. Nah, Ya. di saat kita doa di saat jalan salib itu dari perhentian pertama sampai ke-14 itu seumpama kami tidak berdoa jalan salib tapi merenungkan sengsara Yesus dari perhentian pertama sampai 14 itu bagaimana? Tapi tidak berdoa jalan salib, hanya merenungkan dari Ya. peristiwa ke peristiwa. Ya. Baik. Jalan salib itu kan jalan salib itu sebetulnya sebuah devosi juga. Ya. Dan ada bermacam-macam ragam jalan salib. Ya. Ada macam-macam doa jalan salib juga. Bentuk umum yang kita temukan misalnya dalam puji syukur atau mada bakti misalnya, itu adalah bentuk standar yang dianjurkan, disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek liturgi. Tapi jangan lupa, setiap orang itu bisa mempunyai pengalaman hidup sendiri-sendiri. Secara pribadi, saya suka memakai satu model jalan salib yang dibuat oleh Benediktus ke-16 almarhum. Memang sebagai teolog, Benediktus ini memiliki refleksi yang sangat mendalam dan memang berat juga. Tapi untuk saya, itu kedalaman refleksi yang luar biasa. Ada jalan salib kerahiman, singkat, sederhana, tapi sangat menyentuh. Ya. Ada begitu banyak wujud jalan salib lain. Dalam sebuah devosi, Bu, itu kita bebas untuk memilih mana yang menjawab kebutuhan kita hari itu. Itu berbeda dengan jalan salib umum yang misalnya kita lakukan di gereja pada masa puasa. Karena itu ibadat bersama, karena itu demi kepentingan semua umat yang datang, maka kita harus berpegang pada satu standar yang bisa diterima oleh semua orang. Maka kebanyakan dari kita memakai doa-doa jalan salib yang sudah dirancang misalnya dalam buku puji syukur. Atau misalnya ada paroki yang cukup kreatif, menyusun sendiri doa jalan salib sebagai sebuah buku pegangan bersama. Tapi dalam siara-siara privat seperti ini, kita bebas untuk mengambil cara-cara. Bahkan termasuk berdoa diam di depan peristiwa-peristiwa jalan salib dengan cara sendiri. Misalnya jalan salib pribadi, mengapa tidak? Ya. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, Bu ya. Feel free untuk melakukannya itu dengan syarat bahwa yang direnungkan di sana memang adalah penderitaan Yesus Kristus. Ya. Nah, itu tujuannya. Peristiwa-peristiwa jalan salib itu adalah merenungkan penderitaan Yesus Kristus. Karena kita sadar bahwa penderitaan itu adalah rahmat yang sangat besar bagi keselamatan jiwa-jiwa dan kita berkewajiban untuk mewartakan. Maka baiklah kita selalu merenungkan dengan baik. Kira-kira begitu dulu, Bu.
Terima kasih Romo Ya, Bu pencerahannya. Rini ya. Jauh-jauh dari Dalam. Magelang ya. Terima kasih Ya, sudah hadir malam ini. Oke, good. Romo. Terima Baik. kasih. Mungkin ada yang lain, saya persilakan Bu Ellen untuk dicek ya. Persilakan, boleh satu orang lagi. Ya, Romo, ada sedikit pertanyaan ini Romo ya. ya silakan. Ya. Bu Feli. Biasanya kalau kita misa itu pasti kan selalu kita bawa intensi buat diri kita dan juga orang lain ya Romo ya. Ya. Baiknya apakah kita persembahkan itu di awal-awal misa ataukah pada waktu konsentrasi kita sebutkan lagi Romo? Itu bervariasi, tapi yang normalnya biasanya begini Bu. Kalau saya ceritakan bagaimana perbedaan praktik dari waktu ke waktu ya. Intensi kita persembahkan biasanya kan kita serahkan ke pastornya atau orang sekretariat atau apa itu sebelum misa ya Bu ya. Sehingga dimasukkan dalam list. Maksudnya intensi itu yang dituliskan dan diserahkan itu atau intensi dalam hati masing-masing Bu? Biasanya sih intensi masing-masing ya Romo. Kadang-kala kan kita pikir hari ini saya mau misa. Oh, intensi pribadi ya, Iya, yang tidak untuk dibacakan dari tempat umum itu ya. Betul. Baik. Yang pertama sekali kebiasaan yang umum dipakai itu adalah ucapkan doa itu pertama itu pada waktu doa umat. Selalu ada waktu saya lihat di mana gereja itu untuk intensi kita masing-masing. Lalu hening. Nah, itu kesempatan pertama untuk mendoakan orang ini. Nah, karena ini pribadi, maka itu juga bisa disatukan dengan persembahan yang diangkat oleh imam di depan altar. Jadi pada waktu imam membawa doa persembahan dan sebagainya, sambil kita mendengar, kita juga ingat orang-orang yang ingin didoakan ini. Saya tidak anjurkan itu waktu konsekrasi. Kenapa? Karena waktu konsekrasi itu perhatian kita sepenuhnya ada pada misteri transubstansiasi atau perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus di altar. Maka sebaiknya pada waktu konsekrasi, hilangkan semua pikiran yang lain, niat yang lain, semua intensi, fokus perhatian pada apa yang dikerjakan imam di altar, karena itu adalah peristiwa tertinggi yang terjadi dalam sebuah ekaristi. Tapi sesudah konsekrasi, ketika imam mulai mendoakan gereja, mendoakan paus, mendoakan uskup, mendoakan umat beriman, mendoakan orang yang mati, kita sisip-sisiplah sedikit di sana. Tuhan, doakanlah juga Bu Feli. Tuhan, doakanlah juga Bu Ellen. Tuhan, doakanlah juga kakak Gita. Tuhan, doakanlah Ibu Veronica. Tuhan, doakanlah Ibu Pak Abdi dan sebagainya. Itu bisa kita sisipkan di sana. Tapi saya sangat tidak menganjurkan pada konsekrasi. Karena ini adalah misteri agung yang sedang terjadi. Kita sesungguhnya menyaksikan sebuah mujizat yang oleh banyak orang seringkali tidak disadari. Kira-kira begitu ya Bu Feli? Wah, terima kasih sekali Romo. Jadi sudah berapa lama ini salah ya Romo ya? karena berpikir itu paling tinggi itu, jadi itu masa yang paling baik ya, katanya gitu. Tidak berdosa Bu ya, itu betul, kita tidak berdosa dalam hal itu, tetapi dari hakikat atau arti terdalam dari peristiwa-peristiwa ekaristi. Nah, saya menganjurkan pada waktu konsekrasi itu kita sepenuhnya melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita saat itu. Kalau boleh doa itu semata-mata adalah doa pujian. Ya, pujian bahwa Kristus hadir pada kita, bersama kita dalam rupa yang bisa kita lihat. Nah, itu justru pada waktu peristiwa konsekrasi itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih sekali. Selamat malam, Pastor. Ya. Saya dengan Ana Maria Diasvera dari Bekasi. Ya, Ibu. Pastor, saya mau nanya, kadang ada terdengar sedikit bahasa keluar dari Romo Paroki kami, bahwa kami itu jangan terlalu sering jajan rohani.
Jadi yang saya maksudkan tuh jajan rohani itu seperti apa ya, Romo? Seperti apa ya, Pater ya? Sementara dengan situasi sekarang di bulan Rosario ini kan kami semua sama-sama ingin ziarah ke tempat Bunda Maria. Apa yang dikatakan jajan rohani itu seperti apa gitu? Kenapa dibatasi seperti itu? Mohon arahan. Terima kasih, Pater. Baik, saya bisa mengerti Ibu Diasvira ya. Ya, betul. Ini Diasvira ini adalah Larantuka mestinya, Bu ya. Betul, Pater, betul. Oke, baik. Jajan rohani itu istilah yang sering dipakai karena begini, Bu. Perkembangan teknologi, terutama media sosial, itu membuat kita setiap hari itu dibombardir dengan tawaran-tawaran hal-hal yang bersifat rohani. Ya, memang kita memperoleh tawaran misalnya pemasaran produk ini, produk itu dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama itu kita dibanjiri oleh beberapa renungan, baik kata-kata maupun gambar maupun klip, video klip, sound dan sebagainya, audio. Itu begitu banyak. Dan jangan lupa, tidak semua tawaran rohani ini itu sejalan dengan iman yang kita akui. Nah, bahaya jajan rohani yang dia maksudkan adalah ketika kita tidak selektif. Ya, ketika kita tidak selektif. Selain itu, sebagai manusia, sebagai orang beriman, perhatian yang paling utama itu adalah keselamatan dalam nama Yesus. Itu yang pertama, nomor satu. Dan tanda kehadiran Yesus yang paling real yang kita miliki itulah adalah sabda dan sakramen. Ya. Dan ini adalah unsur-unsur yang kalau kita lakukan membawa rahmat, kalau kita tidak lakukan itu berdosa. Ya. Jadi kalau kita ke Ekaristi itu kita melakukan hal yang baik, tapi kalau lalai ke Ekaristi itu adalah sebuah kesalahan. Karena di sana kita mendapat santapan sabda dan sakramen. Semua tawaran lain yang bersifat devosi itu adalah pilihan bebas. Kerahiman ilahi yang kita kobarkan sekarang ini adalah sebuah tawaran opsional. Kalau kita melakukan itu adalah hal yang baik dan memberi rahmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak tanggapi, kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Walaupun di sana banyak unsur-unsur yang positif. Ingat pengajaran pertama tahun ini, bulan Januari, itu saya membahasakan pewahyuan Santa Faustina itu adalah pewahyuan personal. Berbeda dengan pewahyuan universal, yakni kitab suci. Sehingga kalimat yang keluar dari mulut saya waktu itu adalah, kita bisa meninggalkan Santa Faustina, tetapi kita tidak bisa meninggalkan Yesus Kristus. Kita boleh mengabaikan buku catatan harian Santa Faustina, tapi kita tidak boleh mengabaikan kitab suci. Nah, jajan rohani itu adalah begini. Ketika kita mengisi diri sepenuhnya dengan semua tawaran yang kita terima, dan kalau itu mendorong ke samping kebajikan-kebajikan utama dalam sabda dan sakramen, maka jajan rohani itu menjadi masalah bagi kita. Dan jangan lupa, ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi, bukan tidak terjadi. Ya. Saya teringat dulu pada waktu gerakan, kita sekarang ini satu hal yang kekayaan kita dalam gereja itu sebuah gerakan karismatik. Dan banyak aktivis karismatik yang menjadi aktivis gereja yang luar biasa, yang sangat memperkaya khazanah rohani komunitas. Tapi sudah pernah terjadi, ada orang-orang Katolik yang begitu kental dipengaruhi oleh gerakan karismatik, lalu merasa sabda dan sakramen tidak lagi penting. Nah, di situ terjadi sebuah penyimpangan akibat jajan rohani yang berlebihan tadi. Nah,
mungkin pastor paroki kalian, ya kebetulan saya kenal orangnya, Bekasi ya Bu ya. Bekasi Utara Pak. Mungkin dia mempunyai bahasa dia ya mungkin agak ekstrim itu. Tetapi saya melihat di sini bahwa tawaran rohani sekarang itu begitu banyak dan kecenderungan menerima semua itu bisa memberi efek negatif, yakni semacam relativisasi terhadap nilai-nilai pokok di dalam ajaran iman. Nah, ini kan sama saja. Lalu melunturlah penghormatan terhadap ini dan itu. Jangan lupa, ketika kita sudah terbiasa dengan satu hal, ada meluntur rasa penghargaan. Sebagai contoh misalnya, saya pernah sharing dengan sejumlah prodiakon, tidak semua ya, prodiakon yang terbiasa dengan menghantar komunio untuk orang-orang sakit. Karena begitu sering menghantar komunio orang sakit, maka dia merasa sudah terbiasa dengan yang namanya tubuh Kristus. Lalu dia menyadari bahwa penghormatan dia kepada tubuh Kristus itu mulai meluntur. Nah, di sini kita harus menghindari itu. Supaya semua tawaran-tawaran rohani yang kita terima tidak boleh melunturkan kebajikan utama kehadiran Kristus dalam gereja kita yang begitu kita muliakan, yakni sabda dan sakramen. Kurang lebih begitu dulu Bu Ana Maria. Betul, baik, betul. Paham sekali Pak. Ya. Baik, terima kasih. Semoga ini menjadi kekuatan kita, menjadi bahan perenungan kita untuk selanjutnya, bahwa kita tahu apa yang dikatakan itu seperti ini isinya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik Bu Ellen, kita sudah lewat dari 8.30. Ya. Mungkin baik kita sebelum Ibu Ellen tutup, nanti pertemuan kita kali berikut adalah Kamis keempat, yakni tanggal 22 Juni. Ya, 22 Juni kita ke pengajaran berikut. 29 Juni sendiri kami ada acara khusus yang tidak mungkin tidak memberi saya waktu untuk bergabung dengan grup kita pada hari yang bersangkutan. Baik, saya kembalikan kepada Bu Ellen untuk menutup acara kita ini. Ya, teman-teman, saya mengingatkan kembali, mohon perhatian dan kerjasamanya untuk dapat mengisi daftar hadir melalui Google Form dengan link yang sudah disediakan, dan juga teman-teman yang rindu untuk bergabung dalam WAG Buku Harian Faustina bisa mengisi link yang sudah disiapkan di chat, di kolom chat. Teman-teman dan Romo, waktu sudah semakin larut malam. Apabila teman-teman masih ingin bertanya, bisa disampaikan dalam WA Group dan Romo Aurel akan menanggapi. Sampailah kita di penghujung perjumpaan malam ini. Terima kasih Romo Aurel, teman-teman semuanya, Romo Aurel terutama yang selalu setia mendampingi, memberikan waktu belajar bersama mendalami buku harian Santa Faustina. Karena kami ingin menyerupai Engkau ya Yesus. Terima kasih teman-teman atas antusiasme, semangat, dan kerjasamanya mengikuti pengajaran malam ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam ini, kami mengundang kembali belajar bersama pada hari Kamis, tanggal 22 Juni, pukul 7 malam. Catat, jangan sampai terlewatkan mutiara indah ini. Mari kita tutup pengajaran malam ini dengan doa dan berkat dari Romo. Salam Grahima. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang mendorong kami untuk senantiasa berserah diri pada penyelenggaraan. Kami menyadari bahwa tanpa kehadiran-Mu, tanpa belas kasih-Mu, hidup kami akan dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan yang berakar pada kelemahan kami sendiri. Semoga berkat
doa semoga berkat harapan yang kami tumbuhkan bersama melalui pembelajaran buku catatan harian Santa Faustina dan pengajaran-pengajaran rutin serta refleksi yang kami gelorakan, kiranya semuanya ini menjadi tanda harapan baik bagi diri kami sendiri maupun bagi sesama yang membutuhkannya. Semoga kasih karunia-Mu selalu tegak di hadapan hati banyak orang. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah andalanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Ya.